Langkah kaki yang berat dan letih diseret di lantai yang mengkilap. Gili tercengang melihat si kembar Daytona dan Haytona muncul di pintu dalam keadaan penuh lumpur. Tangan mereka masih memegang cangkul dan skop. Jin dengan santai menyambut, "Selamat datang kakak-kakak, kalian datang dengan cepat sekali." Daytona dengan wajah masam membentak, "Diam, kami sudah melakukan apa yang kau minta, jadi cepat berikan supnya ke sini." "Sudah aku letakkan di meja sana," jawab Jin sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Daytona berbinar. "Benarkah? Di mana?" Keduanya segera berlari ke arah meja, namun kemudian terdiam. Di atas piring putih bersih terdapat 2 sendok teh kecil, masing-masing berisi setetes sup kuning keemasan. Suasana menjadi tegang. Daytona mengertakkan gigi, suaranya merendah penuh ancaman. "Hei, adik bungsu, ini sendok teh kan?" Haytona menyambung, wajahnya gelap karena marah. "Ini, bukankah terlalu sedikit?" Berdiri di seberangnya, Jin tetap tenang, dengan santai menjelaskan, "Aku bilang akan memberi kalian sedikit, tapi aku tidak pernah bilang berapa banyak. Tapi aku sudah menepati janjiku kan? Jadi silahkan nikmati." Haytona gemetar karena marah, menggertakkan setiap kata melalui giginya. "Ya, terima kasih banyak." Hujan putih deras mengguyur, membersihkan seluruh hutan dengan air dingin. Di bawah hujan lebat, Jin menarik tudung topinya lebih rapat, ekspresinya sedikit termenung. Saat tiba di depan mulut gua, ia berhenti melangkah. Pintu masuknya telah tertutup tumpukan tanah dan batu yang berantakan. Melihat konstruksi sementara namun kokoh di depannya, Jin bergumam pelan dengan sedikit terkejut. "Kukira mereka akan melakukannya asal-asalan saja, tak disangka mereka mengerjakannya cukup baik." Ia mendekat, mengetuk ringan dinding tanah untuk memeriksa ketebalan. Dengan ketebalan seperti ini, kurasa sihir 1 bintang sudah cukup. Sebuah cahaya hijau terang tiba-tiba menyala dari telapak tangan Jin. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Senyum lebar menggantikan ketenangan sebelumnya. Rasa frustrasi yang telah lama menumpuk seolah terbebaskan. Ia diam-diam berseru dalam hati, "Aku sudah cukup kesal, karena mana terus menumpuk tanpa ada tempat untuk menggunakannya." Energi sihir berwarna zamrud berputar kencang di sekelilingnya, menandakan kekuatan yang akan segera dilepaskan. Sebuah gelombang energi zamrud yang dahsyat meledak, menyelimuti ruang di sekitarnya. Tanah di bawah kaki Jin mulai bergetar dan retak saat sebuah lingkaran sihir raksasa bersinar terang. Energi itu bergejolak, merobek segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Ketika gelombang energi itu menghilang, Jin melayang di udara, dikelilingi oleh pecahan-pecahan batu. Dia tersenyum puas. "Akhirnya, sudah sampai di sini," bisik Jin, pandangannya tertuju ke depan. Gudang rahasia klan Runcandel. Di depannya ada gerbang raksasa, memancarkan cahaya biru magis dan disegel oleh rantai tebal. Simbol klan Runcandel terukir indah tepat di tengahnya. Jin mendongak melihat gerbang itu, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Dia berpikir, dalam kehidupan sebelumnya aku tidak pernah mendapat kesempatan datang ke sini, jadi rasanya aneh. Kakakku bilang aku harus mengucapkan kata sandi. Memikirkan itu, senyum percaya diri tipis tersungging di bibir Jin. Jin membaca kata sandi, "Putra Runcandel, kemari untuk menghibur Murakan." Anak laki-laki itu mengulurkan tangan menyentuh simbol kuno di tanah. Seketika, cahaya biru memancar dari ukiran dan gerbang batu raksasa yang tersegel rantai berat perlahan bergerak dengan derit bergema. Cahaya dari dalam memancar, menerangi wajah Jin yang penuh tekad. Melangkah melewati ambang pintu, sebuah ruang luas yang menakjubkan terhampar di hadapannya. Pilar batu raksasa menjulang tinggi, hilang dalam kegelapan di atas, dan seluruh aula diselimuti cahaya biru mistis. Ini adalah arsip rahasia klan Runcandel, tempat penyimpanan rahasia klan-klan yang telah mereka hancurkan selama 1000 tahun. Sebuah tempat suci yang hanya boleh diinjak oleh pembawa panji klan. Benar-benar luas, Jin bergumam, suaranya tenggelam dalam keheningan kuno. Ingatan akan perkataan pahit kakaknya tiba-tiba menyeruak, dingin dan penuh cemooh. Dia bilang aku tidak perlu tahu tempat ini, karena aku tidak pantas menjadi orang seperti itu. Kata-kata itu pernah membuat Jin menundukkan kepala, keringat membasahi tubuhnya karena rasa rendah diri dan malu. Namun kini, saat berdiri di tengah ruang suci ini, tatapan Jin tak lagi menunjukkan kelemahan masa lalu, melainkan keteguhan baja. "Tapi kau sudah banyak membantuku, Kak. Sekarang aku akan memanfaatkannya dengan baik." Aliran energi biru yang kuat tiba-tiba meledak, berputar mengelilininya.
Dalam ruang gelap dan dingin, Jin terpaku, matanya memancarkan kebingungan. Di hadapannya adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Sebuah wadah silinder raksasa memancarkan cahaya biru kehijauan yang ajaib menerangi seluruh sudut laboratorium misterius. Di dalam air dan putaran energi, sesosok bayangan manusia melayang. Apa? Itu? Pikir Jin dalam hati, matanya membelalak kaget saat ia melangkah lebih dekat. Ia bisa melihat lebih jelas wujud pria di dalamnya. Pria itu memiliki tubuh yang kekar, namun diselimuti oleh aura hitam pekat dan suram. Ketika cahaya biru menyapu, Jin terkejut menyadari bercak hitam aneh di leher dan tulang pipi pria itu. Sisik? Mungkinkah ini bukan manusia? Pertanyaan-pertanyaan beruntun muncul di benak Jin yang masih muda. Pemandangan itu sekaligus menakutkan dan anehnya memukau. Didorong oleh kekuatan tak terlihat, ia melangkah maju, tangan kecilnya yang gemetar menekan permukaan kaca wadah yang dingin. Ia mendongak, berusaha mencari jawaban atas keberadaan makhluk ini, hatinya penuh kebingungan. Mengapa sesuatu seperti itu ada di sini? Tiba-tiba, sebuah gerakan kecil di dalam wadah membuat Jin terperanjat. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya saat sebuah pikiran mengerikan mulai terbentuk, tajam dan jelas menakutkan. Jangan-jangan Jin tertegun menyadari siapa entitas itu. Ia berbisik pelan keheranan, "Naga hitam Murakan? Kudengar naga hitam Murakan telah dikalahkan oleh pembawa bendera pertama dan jatuh ke dalam tidur lelap. Tapi aku tidak pernah menyangka cerita itu benar." Mata Jin penuh keraguan bercampur rasa ingin tahu saat ia mendongak menatap makhluk legendaris yang terkurung itu. Namun, ia dengan cepat menyingkirkan keterkejutannya mengingat tujuan utamanya. "Oh, aku tidak punya waktu untuk ini. Di mana tekniknya? Apakah mereka di sini?" Ketika tangan kecil Jin menyentuh permukaan dingin bongkahan kristal, jari-jari entitas di dalamnya tiba-tiba bergerak sedikit. Sebuah tanda kehidupan masih ada. Mengabaikan pertanda mengkhawatirkan itu, Jin diam-diam berjalan mengelilingi bongkahan kristal. Matanya berbinar saat ia menemukan sebuah pintu masuk rahasia di belakangnya. "Ketemu," ia berseru dalam hati. Melangkah melewati pintu masuk, sebuah perpustakaan raksasa terbentang di hadapannya. Rak-rak buku menjulang tinggi penuh gulungan teknik kuno. Melepas jubah hitam yang disampirkan di lengannya, Jin melihat sekeliling dengan penuh semangat. "Ada teknik dari berbagai jenis keluarga di sini. Mari kita lihat." Jin bergumam dengan wajah penuh tekad. "Coba kulihat, keluarga Kungen juga adalah keluarga pendekar pedang." Membalik halaman-halaman buku tua, dia sedikit mengernyitkan dahi. Teori sihir bintang 3 memang sangat sulit." Jin melirik sekeliling. Keraguan jelas terlihat di matanya. Dia sangat ingin membawa buku-buku ini, tetapi risiko ketahuan terlalu besar. Tangannya sempat merogoh tas bahu, lalu ragu-ragu menariknya kembali, meletakkan buku itu dengan keras ke meja. Segera setelah itu, sebuah ide terlintas di benaknya, dan senyum licik merekah di bibirnya. Mengambil alat khusus, dia berpikir, "Kalau begitu, setiap kali aku datang ke sini, aku akan menyalinnya." Kembali ke kamar, saat Jin masih asyik membaca catatannya, seorang pelayan wanita dengan senyum lembut membawakan sepiring kue stroberi yang harum untuknya. Tiba-tiba, sebuah gambar terlintas di benaknya, sebuah makam sederhana dengan salib kayu, tempat mawar merah tua bermekaran di samping beberapa genangan air kecil. Malam tiba, di bawah cahaya lampu yang hangat, Jin tekun duduk di meja, menyalin dengan teliti setiap baris pengetahuan sihir. Tiba-tiba, terdengar suara krit yang samar, diikuti oleh suara "sss" yang lembut. Pena di tangannya berhenti. Question mark, mata Jin menyipit, pandangan tajamnya mengarah ke sumber suara. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di keheningan perpustakaan rahasia, memecah konsentrasi Jin. Anak itu tersentak, berbalik, matanya melebar waspada. "Siapa itu?" bisiknya. Jantungnya berdebar kencang, Jin hati-hati bersembunyi di balik rak buku, mengintip. Tidak mungkin, pada jam segini seharusnya tidak ada siapapun di perpustakaan rahasia Kastil Badai. Suara berat dan mengancam terdengar dari kegelapan. "Hei bocah!" Dari celah sebuah pintu rahasia, sesosok tubuh tinggi perlahan muncul. Di bawah cahaya remang-remang, hanya sepasang mata emas yang bersinar menakutkan dalam kegelapan yang terlihat. "Kau itu apa?" Suara itu kembali terdengar. Jin terkejut, membeku. Ia mengenali sosok itu. Murakan. Kenapa? Kenapa Murakan ada di sini? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah mendengar Murakan bangkit. Kepanikan muncul di hatinya, tapi ia memaksakan diri untuk tenang. "Tenanglah, Murakan adalah naga pelindung klan. Mungkin jika aku menunjukkan rasa hormat dan bertindak seperti anak kecil, ia akan membiarkanku." Mengumpulkan
mengumpulkan seluruh keberanian, Jin tergagap. Anak dari klan Runcandel memberi hormat kepada pelindung klan. Balasan atas perkataannya adalah senyum mengejek. Seluruh tubuh Murakan sedikit bergetar, geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Raungan memekakkan ruang, membawa kemarahan bergelora seperti api neraka. Bayangan raksasa seekor naga muncul di belakang Jin, membuat bocah itu ketakutan setengah mati. "Penjaga, kau berani memanggilku penjaga?" Seketika, matanya membelalak, gigi tajamnya menyeringai mengancam. "Bagaimana bisa kau menganggapku hanya penjaga biasa? Sialan, Runcandel, itukah yang kau ajarkan tentang Atu?" Kemarahan Murakan belum reda, dia terus mengguncang Jin dengan kuat di tangannya. "Sialan, aku tidak bisa marah pada anak ini, tapi dia membuatku gila." Jin hanya bisa bergumam dalam hati saat diguncang. "Anda sudah marah pada saya kok." Akhirnya, amarahnya mereda. Murakan menundukkan kepalanya, menghela napas panjang penuh kekesalan dan bergumam, "Sial, sial, sial." Tiba-tiba, dia terdiam, mengendus seolah baru mencium sesuatu yang akrab. Murakan perlahan mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada bocah yang berdiri di hadapannya. "Sudah lama sekali aku tidak mencium aroma yang menyenangkan seperti ini, dan yang kulihat hanyalah seorang anak kecil." Jin terkejut melangkah mundur saat merasakan tatapan menyelidik pria itu. "Kau?" Murakan bertanya, suaranya merendah. "Iya," Jin menjawab dengan ragu. Murakan mencondongkan wajahnya, mata tajamnya menatap Jin, suaranya penuh keseriusan. "Mengapa kau memiliki bau energi kegelapan?" Jin membelalakkan mata karena terkejut. Energi kegelapan?" "Benar," Murakan menegaskan, menunjuk Jin. "Meskipun aku sudah tidur selama 1000 tahun, aku masih ingat bau ini dengan sangat jelas. Bau energi kegelapan yang khas ini." Murakan menyatakan dengan yakin, energi kegelapan seharusnya hanya berasal dari mereka yang memiliki perjanjian seperti Temar. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar pikiran Jin, membuatnya menyadari sesuatu dengan terkejut. Alasan Murakan terbangun, apakah karena energi kegelapanku? Saat Jin masih tenggelam dalam pikirannya, Murakan menjadi gila. Dia berlari mengelilingi ruangan besar, membalikan segala sesuatu dalam kepanikan. Dari mana asalnya? Dari sini, dia menggeram, matanya membelalak mencari sumber energi yang familiar itu. Melihat pemandangan kacau itu, sebuah pikiran melintas di benak Jin. "Kalau begitu, aku coba saja," gumamnya. Senyum nakal terlintas di bibirnya. Dia memanggil, Tuan Murakan." Seketika, Murakan berbalik dengan cepat. Wajahnya penuh semangat dengan senyum lebar. "Oh benar, kau tahu sesuatu kan?" Jin perlahan mengulurkan tangannya. "Apakah Tuan bicara tentang ini?" Sebuah bola energi biru gelap diselimuti tentakel bayangan, menyala di telapak tangannya. Jin dengan tenang menjelaskan, "Ayahku bilang kekuatan ini berasal dari Dewa Kegelapan, Solderet." Kata-katanya seperti seember air dingin yang disiramkan pada Murakan. Naga penjaga itu terlonjak, mundur selangkah, seluruh tubuhnya gemetar saat menatap bola energi itu. Dia tergagap ngeri, keringat dingin mengucur di dahinya. Ini Solderet, apa kau bercanda denganku? Apa kau serius?" Kebenaran pahit menghantam, membuat Murakan runtuh. Dia berlutut di lantai, memegangi dadanya dalam keputusasaan yang mendalam. Perjanjian 1000 tahun yang dijanjikan, lagi-lagi anak kecil ini, anak ini. Jin berdiri tak bergerak, jantungnya berdegup kencang di dadanya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia berhadapan dengan sosok tinggi berjubah hitam yang berdiri di depannya. Setelah beberapa saat, pria misterius itu angkat bicara, memecah kesunyian. "Hei bocah," suara seraknya bergema. Murakan perlahan berlutut dengan satu kaki, merendahkan diri agar sejajar dengan mata Jin. "Ya Tuan Murakan," jawab Jin sopan, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Murakan menggaruk kepalanya, ekspresinya sedikit canggung dan malu. "Kau tahu, aku sebenarnya punya janji dengan Solderet, dan sepertinya orang yang perlu bekerja sama denganku untuk menepati janji itu adalah kau." Kata-katanya bagai sengatan listrik yang menjalar di punggung Jin. Bocah itu terkesiap, mata birunya terbelalak lebar, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Sebuah janji dengan Solderet. Murakan berdiri tegak, berbalik dan menghela napas. "Aku akan memberitahumu detailnya nanti, tapi sekarang aku baru bangun jadi pikiranku belum begitu jernih. Lagi pula, kurasa kau tidak akan mengerti karena kau masih terlalu kecil."
kecil. Dia berhenti sejenak, lalu berbalik dengan tatapan yang sama sekali berbeda, serius dan penuh otoritas. Tapi, setidaknya aku harus secara resmi memperkenalkan diri kepada orang yang telah membuat kontrak dengan Solderet. Setelah mengatakan itu, semburan aura hitam yang kuat meledak dari tubuh Murakan. Energi kegelapan berputar seperti pusaran, membuat rambut Jin berdiri tegak dan tubuh bocah itu terdorong mundur karena terkejut. Di tengah kabut asap hitam yang misterius, suaranya terdengar penuh otoritas, tanpa sedikit pun rasa malu lagi. Aku adalah Murakan, perwakilan Solderet, naga hitam. Di ruang yang gelap dan kacau, aliran bayangan pekat bergolak seperti badai tak berujung. Sebuah suara agung dan kuno bergema dari pusat badai, bunyinya seolah berasal dari ribuan tahun yang lalu. Murakan bersuara, nadanya hikmat dan tegas. Temanmu dan keturunan terakhir dari makhluk pertama yang tercipta dari kegelapan. Sesuai perjanjian 1000 tahun, mulai sekarang aku akan berada di sisimu. Seiring dengan sumpah itu, kegelapan mengental, membentuk wujud yang agung. Seekor naga hitam raksasa muncul, matanya bersinar dengan cahaya biru yang penuh kekuatan, menerangi seluruh ruang yang remang-remang. Energi murni yang memancar dari tubuhnya membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Jin terdiam, matanya terbelalak, menatap tak percaya pada makhluk legendaris di hadapannya. Janji naga itu masih terngiang di telinganya, membuatnya tidak bisa mempercayainya. Tubuh kecilnya tampak begitu rapuh di hadapan kehadiran agung naga hitam itu. Anak laki-laki itu bergumam pelan, suaranya tercekat karena terkejut. Berada di sisiku. Sebuah suara berat, agung bergema, memecah keheningan. Naga hitam raksasa, Murakan, menundukkan kepalanya yang besar, mata tajamnya menatap sosok kecil di depannya. Sebutkan namamu, wahai pengikat kontrak Solderet. Berbanding terbalik dengan ancaman dari makhluk raksasa itu, Jin hanya tersenyum tipis. Matanya memancarkan rasa percaya diri dan ketenangan yang luar biasa. Bocah itu menjawab dengan lantang, suaranya jernih namun penuh tekad. Jin Runcandel. Setelah itu, ia perlahan mengulurkan kepalan tangannya yang kecil, menyentuh cakar kuat naga itu dengan lembut. Ia melanjutkan, suaranya tanpa sedikit pun gentar. Aku adalah putra ke-13 dan juga putra bungsu dari klan Runcandel. Jin berdiri teguh, sosok kecil di hadapan wujud kolosal Murakan. Di sekitar mereka, aliran energi kegelapan dan cahaya biru terus berputar, menciptakan pemandangan yang megah sekaligus penuh kekuatan.